أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, dan para ibu-ibu, ummahat wal akhawat, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita dikumpulkan Allah tabaraka wa ta'ala di tempat yang mubarakah insyaallah ta'ala, yaitu di Masjid At-Tauhid, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa berikan taufiknya kepada kita sepanjang kita senantiasa berada di atas jalannya. Karena dimudahkannya kita berada di tempat yang mulia ini, maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan nikmat yang besar ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mengikuti sunnah atau menjadikan beliau sebagai qudwah, maka ini akan memberikan faedah yang sangat besar. Ya, ini kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan akan bertemu dengan beliau dan bahkan dapat meminum dari air yang berada di telaga yang dimana beliau telah mendahulu kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan semua langkah-langkah kita di dalam mengikuti beliau ataupun sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, para akhwat rahimani wa rahimakunallah. Sebelum kita menyampaikan bahasan kita dari kitab Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, yang hari ini bahasannya membahas tentang At-Tauhidu wa anwa'uhu. Tauhid dan pembagiannya. Sebelum kita masuk kepada bahasan dari kitab Al-Firqatun Najiyah, sedikit kami atau saya pribadi akan menjelaskan, memberikan sedikit faedah atau memberikan masukan terkhusus atau terkait dengan di mana hari ini kita sering mendengar berita-berita di medsos yang menyuguhkan kepada umat Islam, ya, ataupun warga negara Indonesia secara umum, berita-berita yang kadang-kadang mengkhawatirkan, berita-berita yang mencekam, ya, terkhusus dengan di mana hari ini COVID, ya, 19 bertambah, ya, dari kasus per kasusnya, maka ini menjadikan seseorang khawatir, ya, takut, ya, kepada hal-hal tersebut. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini
sedikit kita akan memberikan tanbih, ya, sedikit peringatan untuk kita semua, agar jangan sampai nanti justru dengan berita-berita yang kita dengar, yang kita dapatkan, kita berputus asa, ya, kita berputus asa. Ya, dan secara pribadi kita sebagai duat, ya, yang berada di negeri kita di Palembang, khususnya di Indonesia pada umumnya, ya, untuk memberikan tanbih, ya, memberikan wejangan kepada warga negara Indonesia agar bersemangat, ya, termotivasi bahwasanya yakin semua mesti ada solusinya. Yang utama tentunya adalah terkhusus saudara-saudaraku kaum muslimin, tentunya yang Islam, yang beriman, tentu yang paling utama dari ketika Allah tabaraka wa taala menimpakan suatu musibah, ya, maka yang paling utama adalah bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Ini bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena tidaklah Allah jalla wa ala menimpakan suatu musibah karena dosa-dosa kita, ya, karena maksiat kita, karena banyaknya hal-hal yang telah kita langgar dari aturan-aturan Allah tabaraka wa taala, sehingga dengan sebab itu Allah timpakan bala, Allah timpakan bencana, Allah timpakan musibah dengan berbagai macam bentuk musibah. Oleh karenanya saya mengajak mari kita bertobat kepada Allah, yakni memohon ampun dari setiap dosa-dosa kita. Masing-masing kita bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau setiap individu muslim, individu orang beriman ataupun orang-orang yang berbuat zalim, kerusakan, kembali kepada kebenaran, insyaallah taala Allah akan memberikan kemudahan, ya. Karena apa? Karena tidaklah Allah memberikan suatu ujian, musibah, ya, tentu dengan proses, ya, karena pertolongan atau kemudahan harus dilalui dengan kesabaran, bahkan juga kesulitan dan lain sebagainya setelah diuji, ya, atau bahkan dikatakan Allah tabaraka inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan ada kemudahan. Artinya ini butuh proses, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ketika kita mendapatkan ujian, maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala, ya, karena jaminan serta kecukupan atas segala sesuatu, ya, termasuk ketika seorang diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, terkhusus kita diuji dengan COVID hari ini, maka kita bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala, karena dialah yang menentukan segala sesuatunya, ya. Maka kita tidak boleh bertawakal kepada selain Allah tabaraka wa taala. Adapun usaha ikhtiar kauniyah yang kita lakukan seperti prokes yang kita jalankan, ya, tentu harus kita lakukan. Ini asbab kauniyah wa syar'iyyah, kita tempuh, kita jalani, ya. Adapun natijahnya kita betul-betul tawakal kepada Allah tabaraka wa taala, tidak tawakal kepada dengan prokes, ya. Prokes itu salah satu sebab, salah satu usaha, bukan segalanya, ya. Kadang-kadang orang-orang memprioritaskan prokes, ya, itu luar biasa, tetapi justru kena juga, kan begitu, ya. Kenapa? Karena tawakalnya kurang kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Karena bersandar dirinya hanya kepada Allah itu tidak ada bahkan sama sekali. Oleh karena itu saya mengajak kepada kaum muslimin dan orang-orang beriman semuanya untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah tabaraka wa taala setelah dia melakukan segala sesuatu yang sifatnya ikhtiar kauniyah wa syar'iyyah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah setiap orang-orang yang beriman, dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Ini merupakan akidah yang sangat penting, ya. Akidah yang sangat penting yang harus dimiliki orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Karena betapa banyak orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah, ujian, dia berburuk sangka, ya. Kenapa saya sudah begini, begitu dan seterusnya, tapi
kena juga ada semisalnya. Akhirnya dia menganggap Allah nggak adil dan semisalnya. Maka ini termasuk dosa yang sangat besar, berburuk sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang harus memahami ketika seseorang diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, apakah itu penyakit, maka sungguh menunjukkan bahwasanya Allah Jalla wa Ala, pertama Allah Ta'ala mentakdirkan itu, bahwasanya ujian sudah Allah tetapkan sejak zaman azali kepada diri seseorang. Kemudian takdir yang mengenai dirinya, kemudian seorang hendaknya yakin setelah dia berusaha semaksimal mungkin, tapi ketika Allah menguji dirinya, menunjukkan Allah juga mencintainya, Allah menyayanginya. Karena kata Rasulullah SAW, tidaklah Allah menguji seorang hamba menunjukkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintainya. Ya, maka oleh karena itu semakin banyak kasus, semakin pertolongan dan kesembuhan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ya terhadap ujian dan semisalnya, ya, maka tentu itu akan diraih kemudian oleh kita insyaallah taala. Karena kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ala inna nasrallah qarib, ya, maka ketahui bahwasanya pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sungguh-sungguh sangat dekat. Ya, sepanjang kita terus berusaha meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Ya, semoga apa yang tanbih ini memberikan manfaat untuk kita semua, ya. Masyaallah muslimin, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada bahasan kita, at-tauhidu wa anwa'u. Tauhid dan bagian-bagiannya atau jenis-jenisnya. Ya. Tauhid, ya, makna secara bahasa adalah asal kata dari wahada. Tauhid asal kata dari wahada yuwahidu, ya, tauhidan, ya. Ya, maknanya apa? Menjadikan satu, ya, menjadikan satu.